Setelah kita berkenalan dengan konsep Kristus dan kuasa-kuasa, sekarang kita akan berkenalan dengan konsep gereja sebagai tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Atau gereja, tubuh Kristus, gereja, tanda kehadiran Kristus di dalam dunia. Semasa pelayanannya di muka bumi, Yesus dari Nazaret merintis sebuah komunitas. Komunitas yang dimulai dengan 12 orang murid, kemudian 70 orang murid, 120 orang murid, itu dirancangnya untuk menghidupi nilai-nilai alternatif, nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat yang syarat dengan eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan manusia oleh manusia, dan marginalisasi manusia oleh manusia. Itulah nilai-nilai dari kerajaan-kerajaan dunia. Nah, komunitas tersebut adalah cikal bakal Israel baru. Disebut kahal atau eklesia. Kahal dalam bahasa Ibrani artinya jemaat, eklesia artinya majelis orang merdeka. Ini gereja. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, bertahta sebagai Mesias atau sebagai Kristus, ya. Duduk di sebelah kanan Allah berarti bertahta sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Sebagai pengemban mandat ilahi, dalam arti segala kuasa di bumi dan di sorga, Matius 28 dan 18. Mandat untuk apa? Mandat untuk memerintah segala sesuatu di bumi dan di sorga, dan sekaligus untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Ingat doa Bapa kami, ya, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, dalam kapasitasnya sebagai Mesias, Yesus bergelar anak Allah. Nah, ini ya. Dalam kapasitas sebagai Mesias, ia bergelar anak Allah. Tentu kita bisa diskusikan sebutan atau arti sebutan anak Allah, terutama sekali dalam sinoptik, yang berbeda dengan sebutan anak Allah, terutama sekali dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, anak Allah dalam artian ontologis, ya, Sang Firman yang senantiasa bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan, dan anak Allah dalam artian mesianik, ya, gelar untuk Mesias. Nah, Yesus sebagai Mesias bergelar anak Allah dan disapa atau dipanggil dengan sebutan takzim hormat Tuhan atau kurios. Secara ragawi, Yesus sekarang tidak lagi hadir di dalam dunia. Ingat, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tapi Yesus ingin tetap menghadirkan dirinya di tengah dunia. Ia ingin tetap hadir di dalam dunia. Sebab ia ingin menyalami umat manusia dengan Injil perdamaian. Ya, Injil perdamaian, to euangelion, teis eirenes. Ya, Efesus 2:17 bisa kita lihat. Dan Efesus 6 ayat 15. Yesus juga ingin mengedukasi kuasa-kuasa, ya, kata apa namanya gnorizo dalam Efesus 3:10, ya, memberitahu dalam artian mengedukasi, ya. Yesus ingin mengedukasi kuasa-kuasa, struktur-struktur yang telah dikalahkannya tetapi sekaligus ditebusnya itu, tentang mengedukasi mereka tentang beragam hikmat Allah
Tujuannya supaya kuasa-kuasa atau struktur-struktur itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam tata raksa atau providensia ilahi. Nah, ini Efesus 3 ayat 10 ya. Nah, dengan menahbiskan atau menginaugurasikan gereja pada hari Pentakosta, Kristus menetapkan gereja sebagai tanda kehadirannya di tengah dunia. Ya, gereja menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Ingat secara ragawi Kristus ada di sebelah kanan Bapa, tapi ia ingin tetap menghadirkan dirinya di dalam dunia. Ia hadir melalui gereja yang diberdayakan dengan Roh Kudus. Maka gereja adalah tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Inilah arti dari tubuh Kristus. Kita bisa baca misalnya dalam Efesus 1 ayat 23, 22 dan 23. Gereja adalah tubuhnya. Tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Jadi melalui gereja, Kristus menyalami atau memberi salam umat manusia dengan Injil perdamaian. Dan Kristus mengedukasi kuasa-kuasa melalui gereja. Ya, nah, agar gereja dapat benar-benar berfungsi sebagai tanda kehadiran Kristus di tengah dunia, Kristus mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan gereja. Nah, Roh Kudus itu telah mengefektifkan Injil dalam diri orang-orang yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Orang-orang yang juga ditebus oleh Kristus melalui kematiannya. Efesus 1 ayat 7. Hasil dari kerja Roh Kudus yang mengefektifkan Injil itu adalah pertobatan dan iman. Nah, Allah menerima semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus itu sebagai orang-orang benar. Pembenaran melalui iman, justification to faith, ya, through faith. Allah mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Ini, dan Allah mengaruniakan hidup yang baru kepada mereka. Hidup sebagai manusia baru, ya. Nah, Roh Kudus yang telah mengefektifkan pemberitaan Injil itu kemudian tinggal di dalam diri setiap orang di antara mereka atau di antara kita yang telah bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus itu. Roh Kudus menjadi meterai atau tanda kepemilikan Allah atau Kristus atas mereka atau atas kita nih. Dan jaminan bahwa mereka atau kita akan menerima seluruh kekayaan keselamatan saat parusia atau kedatangan Yesus kembali, yang disebut juga hari penyelamatan atau hari penebusan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 dan 4 ayat 30. Roh Kudus mempersatukan mereka, orang-orang percaya ini atau kita, ke dalam satu tubuh dan menjadi keluarga Allah, gereja. Di Efesus 2 ya, ayat 20 dan seterusnya. Roh Kudus membentuk karakter Kristus dalam diri tiap orang percaya. Hasilnya buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus juga memberdayakan tiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani bagi pekerjaan pelayanan guna membangun tubuh Kristus atau gereja. Nah, gereja adalah umat manusia yang baru. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 15 dan 4 ayat 13. Dia adalah sebuah majelis orang merdeka atau eklesia. Sebuah komunitas orang merdeka yang di dalamnya tiap-tiap orang merdeka, setara, dan bersaudara sebagai anak-anak Allah dalam Kristus. Itu berarti bebas dari rasisme, bebas dari perbedaan kelas sosial, bebas dari seksisme. Kita perhatikan Galatia 3 ayat 28. Yang saling mengasihi dan melayani menurut prinsip
dari tiap-tiap orang menurut karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada mereka, dan untuk tiap-tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Lihat misalnya kisah 2 ayat 44 dan 45, kisah 4 ayat 40 ayat 33 sampai dengan 35. Nah, bila konsekuen hidup sesuai dengan jati dirinya, yakni sebagai umat manusia yang baru, maka gereja memiliki kuasa atau otoritas untuk menggarami bumi dan menerangi dunia. Konkretnya, untuk menyampaikan salam Kristus kepada umat manusia. Ya, Kristus menitipkan salam berupa pemberitaan Injil kepada gereja untuk disampaikan kepada dunia. Nah, ini amanat agung. Yang kedua, mengedukasi kuasa-kuasa. Jadi melalui kita, melalui gereja, melalui umat manusia yang baru ini, Kristus mengedukasi kuasa-kuasa, struktur-struktur. Jadi menolong kuasa-kuasa untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam tata raksa ilahi, yakni melayani manusia dan alam, atau kita boleh menyebutnya mandat budaya. Nah, apa implikasinya bagi upaya berteologi dalam konteks, ya, apa implikasi konsep eklesiologi macam ini? Ini, berteologi tidak terpisahkan dari hidup menggereja yang misional. Nah, teologi kontekstual adalah teologi dari gereja yang hidup untuk misi Kristus, yakni menyampaikan salam Kristus kepada umat manusia, amanat agung, dan mengedukasi kuasa-kuasa, mandat budaya. Nah, berteologi itu adalah usaha bersama. Usaha bersama gereja sebagai umat manusia yang baru untuk menjawab tantangan konteks, untuk menantang balik konteks di mana ia berada, dan mentransformasi konteks itu dalam terang Injil Kristus. Ya, dengan berteologi yang bersifat partisipatoris ini, ya, gereja bertumbuh dalam praksis atau dalam teori dan praktek misionalnya. Nah, ini dia ya. Nah, inilah ya eh, implikasi dari eklesiologi yang memandang, yang menekankan gereja sebagai tubuh Kristus atau sebagai tanda kehadiran Kristus di dalam dunia. Jadi kita sudah berkenalan dengan konsep kristologis, Kristus dan kuasa-kuasa, dan konsep eklesiologis, gereja sebagai tubuh Kristus atau tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, nanti kita akan coba menerapkan konsep-konsep ini dalam rangka berteologi dalam konteks Indonesia, menjawab tantangan konteks dalam percakapan-percakapan berikutnya.